dibelakangi oleh masalah mitra, yakni Ibu PKK Desa Balangtanaya berjumlah 23 orang. 2 di antaranya berprofesi sebagai buruh panen tebu dan 21 orang berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Sebelumnya, Ibu PKK Desa Balangtanaya memiliki beberapa program kerja. Namun, program tersebut tidak terlaksana sehingga mereka menjadi tidak produktif. Akibat munculnya COVID-19 ini juga berdampak pada semakin meningkatnya krisis ekonomi keluarga. Sampai sejauh ini, belum ada program kerja oleh Ibu PKK untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga diperlukan adanya solusi baru. Berdasarkan hasil observasi, Desa Balangtanaya merupakan daerah yang memiliki lahan perkebunan tebu yang luas dan berpotensi menghasilkan limbah ampas tebu. Untuk mencegah pencemaran lingkungan, maka diperlukan pengolahan limbah ampas tebu menjadi produk yang lebih bermanfaat. Hasil penelitian oleh Hapida pada tahun 2019 menyatakan bahwa ampas tebu dapat dijadikan sebagai media tanam jamur tiram, sehingga solusi cerdas yang kami lakukan yakni Amapreneurship, pemberdayaan ibu PKK melalui pembudidayaan jamur tiram putih menggunakan media tanam ampas tebu di Desa Balangtanaya. Alat yang dibutuhkan dalam budidaya jamur tiram putih antara lain plastik tahan panas, ember, pipa PVC, kapas, timbangan, alat pengepres atau botol kaca, rak penyimpanan backlog, alat ukur pH, bunsen, spatula, ayakan, dan kat gelang. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah serbuk kayu, bekatul, ampas tebu, kapur, alkohol 70%, air, spiritus, kertas koran, dan bibit jamur tiram putih F2. Proses budidaya jamur tiram putih diawali dengan pengeringan ampas tebu. Ampas tebu dikeringkan hingga kadar air menghilang. Kemudian dicari serbuk ampas tebu. Selanjutnya adalah pembuatan backlog. Serbuk kayu, ampas tebu, dan bekatul diayak. Kemudian kapur ditambahkan dan dicampur 1-2 jam. Air ditambahkan pada saat pencampuran hingga campuran dapat dikepal tetapi tidak mengeluarkan air. Campuran ditutup 1-2 hari untuk proses pengomposan. Selanjutnya, bahan dimasukkan ke dalam plastik tahan panas dan dipadatkan menggunakan botol kaca atau mesin pengepres. Sisakan 1/4 bagian untuk mengikat backlog. Satu backlog bermassa 1200 gram. Kemudian backlog diberi cincin pipa paralon pada bukaan plastik. Backlog ditutup dengan plastik dan diikat menggunakan karet gelang. Proses selanjutnya adalah sterilisasi. Proses ini menggunakan drum besar atau dandang kukusan dengan suhu 80-90 derajat Celcius selama 5-6 jam. Selanjutnya, backlog didinginkan selama 24 jam. Proses keempat adalah inokulasi dan inkubasi. Proses ini dilakukan pada ruangan steril. Sebelum memegang alat dan bahan, tangan disterilkan. Selanjutnya, spatula disterilkan menggunakan bunsen. Saat membuka botol bibit, mulut botol dipanaskan. Bibit diambil menggunakan spatula. Sebelum botol bibit ditutup, mulut botol dipanaskan. Backlog ditutup menggunakan koran bekas yang telah disterilisasi dengan alkohol 70%. Pada tahap inkubasi, backlog ditempatkan secara horizontal. Selain itu, kumbung harus selalu lembab dan backlog disiram setiap hari. Tahap selanjutnya adalah pemeliharaan. Tutup backlog dibuka, penyiraman dilakukan 3 kali sehari. Tahap terakhir adalah panen. Sekitar 5-10 hari setelah backlog dibuka, tubuh buah jamur tiram putih tumbuh. Panen dilakukan setelah 13-14 hari setelah backlog dibuka. Ibu-ibu sekalian, kami dari tim PKN Universitas Negeri Makassar, Amapreneurship, pemberdayaan ibu PKK melalui pembudidayaan jamur tiram putih di Desa Balangtanaya. Adalah jamur tiram. Jamur tiram ini merupakan salah satu jenis jamur kayu yang
Berdasarkan koordinasi yang telah dilakukan, maka potensi keberlanjutan program yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan. Dalam hal ini, ampas tebu yang awalnya hanya dibakar dapat diolah menjadi media tanam jamur tiram putih. Yang kedua, program ini mengharapkan masyarakat sasaran dapat membudidayakan dan memasarkan hasil budidaya jamur tiram putih secara mandiri. Selain itu, diharapkan kegiatan ini dapat membantu perekonomian keluarga, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Balantanaya. Yang ketiga, kelompok Ibu PKK dapat melanjutkan program budidaya jamur tiram putih di desanya. Yang keempat, Ibu PKK dapat mengolah jamur tiram putih menjadi olahan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Yang kelima, terciptanya UMKM atau usaha mikro kecil menengah bidang usaha produk olahan dari jamur tiram putih yang dipegang langsung oleh kelompok Ibu PKK di Desa Balantanaya. Dan yang terakhir adalah buku pedoman yang telah dibuat dapat berpeluang untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual atau HAKI.